Bab 1009. Tracy sedikit terguncang. Tapi dia tetap mengerutkan kening sambil mengingatkan. Jika kakakku tahu, kamu akan mendapat masalah. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Apa dia bisa membunuhku? Daniel tidak setuju. Jangan bilang dia sekarang sedang sibuk, sehingga dia tidak punya waktu untuk mempedulikanku. Bahkan jika dia benar-benar tahu aku ada di sini, mungkin dia hanya akan memarahimu dan memintamu untuk mengusirku. Tracy berpikir hal ini benar juga. Sekarang keluarga Moore dan keluarga Wallen sedang berdiskusi. Jika terjadi sesuatu pada kedua pemegang kekuasaan ini, polisi pasti akan menyelidiki pihak lain. Nanti, pihak lain mungkin tidak akan begitu mudah untuk melarikan diri. Terlebih lagi, orang-orang yang berdiri di puncak dunia seperti ini, sama sekali tidak mungkin akan repot-repot untuk saling membunuh. Mereka lebih suka menduduki satu sama lain di dunia bisnis. Oleh karena itu, perang bisnis akan terjadi lagi dan lagi. Mereka tidak akan benar-benar saling membunuh. Oke, kita putuskan seperti ini saja. Daniel melihat Tracy berhasil dibujuk, lalu langsung berjalan ke kamar mandi. Aku mandi dulu. Nanti kusuruh Thomas membawakan koperku. Hei, Tracy melangkah maju dan memegang kerah belakangnya. Lalu menyeretnya kembali. Ini kamarku. Pergi ke kamar tamu. Kamarmu sebesar ini. Terlalu sepi tidur sendirian. Biarkan aku tidur bersamamu. Daniel tetap percaya diri dengan muka tebalnya. Akhir-akhir ini sedang musim guntur dan hujan. Jika ada guntur dan petir lagi, kamu akan takut. Sebelum selesai berbicara, dia sudah diusir oleh Tracy. Brooke, pintu ditutup. Daniel menirukannya karena marah. Tuan Daniel, ini kopernya. Terdengar suara Thomas dari belakang. Raut wajah Daniel segera berubah menjadi dingin. Ia menoleh dan berkata, taruh saja di kamar tamu. Baik, Thomas merasa ekspresi wajahnya tidak baik, tapi dia tidak berani bertanya. Lewat sini, Naomi tahu Tracy tidak mengusir Daniel pergi. Artinya dia mengizinkannya untuk tinggal. Jadi dia membawanya ke kamar tamu lantai 3 di atas kamar Tracy. Tuan Daniel, Anda dan bawahan Anda tinggal di sini saja. Kenapa tidak di lantai 2? Daniel bertanya dengan tidak senang. Di lantai 2 ada kamar Tuan, Nona Tracy dan ketiga anaknya. Tentu saja ada ruang kerja dan beberapa ruang fungsional. Kamarku, Paula, dan kamar tamu lainnya semuanya ada di lantai 3. Kamar Nona Tracy tepat di bawah kamar Anda. Naomi menjelaskan. Baiklah, atur saja. Daniel berjalan ke arah jendela untuk memeriksa situasi di luar. Berada tepat di atas kamar Tracy juga bagus. Lebih mudah menciptakan peluang untuk mendekati Tracy. Yang lainnya tinggal di kamar sebelah saja. Naomi berkata kepada Thomas dengan sopan. Kami diperintahkan oleh Nona Tracy untuk tidak mengundang terlalu banyak orang. Aku hanya akan tinggal dengan 2 pengawal dan yang lainnya akan kuminta untuk pergi. Thomas sangat kooperatif. Baguslah. Naomi mengangguk dengan dingin. Jika nanti ada yang dibutuhkan, bisa langsung mencariku. Oke, terima kasih. Naomi berbalik dan pergi. Thomas menggantungkan pakaian Daniel, lalu keluar. Daniel membuka pintu kaca dan berjalan ke balkon untuk melihat ke bawah. Lampu di ruang bawah masih menyala. Tirai sedikit berkibar dan bisa dilihat pintu geser tidak ditutup. Kebiasaan Tracy sama sekali tidak berubah. Dia tidak suka menyalakan AC. Dia suka angin alami. Jadi dia selalu tidur dalam keadaan jendela terbuka. Jika dia masuk, dia mungkin tidak akan tahu. Berhenti. Daniel segera mengendalikan dirinya untuk tidak berpikir sembarangan. Wanita itu baru saja berhasil dibujuk agar membiarkannya tinggal. Ia tidak boleh memprovokasinya lagi. Akan sangat merepotkan jika dia diusir. Saat memikirkan hal ini, Daniel menutup jendela, lalu berbalik dan pergi ke kamar mandi. Di lantai bawah, Tracy sedang duduk di sofa sambil minum anggur dingin, tapi matanya tertuju ke balkon. Sudah setengah jam berlalu dan lelaki itu tidak bertindak, mungkin karena dia tahu bahwa dia tidak bisa memprovokasinya sekarang. Baguslah, tahu waktunya, Nona Tracy. Mobilnya sudah pergi. Naomi melaporkan dengan pelan. Tracy menjawab dengan santai. Sekarang Tuan Besar seharusnya sudah percaya. Bab 1010. Tuan Besar benar-benar. Aku pikir setelah apa yang terjadi pada Victoria,
Dia sudah bisa beradaptasi. Tapi dia masih mengutus orang untuk mengawasi. Benar-benar mengganggu, kata Naomi dengan kesal. Bagaimana bisa itu membuat provokasi? Tracy tersenyum dingin. Sebenarnya aku bisa paham. Namun juga, dia berpikir demi kebaikan anak. Tapi jika Devina menghalangiku lagi, aku tidak akan segan untuk berbuat kasar. Aku masih mencari keberadaan Devina di berbagai tempat. Tidak tahu di mana dia bersembunyi. Sungguh pandai bersembunyi, Naomi berkata. Tapi setelah Linda berhasil ditangkap, dia dikurung di villa sisi selatan. Apa perlu memanfaatkan kekacauan di keluarga Wallens untuk menangkap Devina? Tidak perlu, Tracy sangat tegas. Linda adalah lawan yang lemah. Sama sekali tidak perlu bertengkar dengannya. Kita bereskan Devina dulu saja. Sebenarnya masih ada alasan lain. Sekarang Carla masih dalam masa pengobatan. Dia tidak ingin ada gangguan lagi dengan Daniel saat ini. Setelah Carla sembuh, dia baru akan membereskannya. Yah, aku akan memperkuat pasukan dan terus mencari keberadaan Devina. Naomi berkata dengan hormat. Petugas rumah sakit sudah siap. Aku urus dulu. Tracy mengangguk. Lalu bangkit dan pergi bersamanya. Aku akan bertemu Paula. Sudah larut ini. Anda istirahat saja. Naomi berkata. Tabib Hansen sudah memeriksa Paula dan membuatkan resep. Aku yakin dia akan segera sembuh. Aku harus melihatnya secara langsung baru merasa tenang. Tracy merasa sangat bersalah ketika dia memikirkan insiden Paula tertembak demi menyelamatkannya. Bibi Juni mati karena aku. Aku tidak ingin siapapun terluka lagi karena aku. Naomi sangat tersentuh. Sebenarnya banyak orang kelas atas tidak peduli dengan nyawa bawahannya dan pelayan mereka. Tapi Tracy menganggap mereka sebagai keluarga. Tracy datang ke kamar Paula dan hendak mendorong pintu untuk masuk. Tapi dia samar-samar mendengar Paula berbicara di telepon. Pasti sedang berbicara dengan Hartono. Tracy menarik tangannya kembali. Sudahlah. Jangan ganggu dia. Gadis ini otaknya hanya ada cinta. Naomi bercanda. Baguslah. Tracy tersenyum kecil. Kalian tidak hidup untukku. Harus hidup untuk diri sendiri. Tracy kembali ke kamarnya, lalu mandi, mengeringkan rambutnya dan berbaring di kasur untuk beristirahat. Di lantai atas sangat sunyi dan sama sekali tidak ada pergerakan. Tracy terkejut, karena pria itu tidak ada aktivitas seperti iblis. Mungkin terlalu lelah. Tracy memeluk bantal, lalu tertidur. Di lantai atas, Daniel tidak bisa tidur. Dia dengan susah payahnya akhirnya bisa lebih dekat dengannya. Tapi dia malah tidak bisa mendekatinya. Entah apa yang dia lakukan sekarang. Apakah dia juga sedang berguling-guling tidak bisa tidur seperti dirinya? Memikirkan hal ini, Daniel bangkit berdiri, lalu berjalan ke balkon. Diam-diam melihat ke bawah. Lampu sudah dimatikan dan hanya ada cahaya redup terpancar melalui tirai. Mungkin lampu dinding menyala. Wanita tidak berhati nurani itu masih bisa tidur. Daniel diam-diam mengumpat di dalam hatinya, lalu kembali ke kamarnya dengan marah. Villa bergaya oriental. Tuan besar belum tidur, karena sedang menunggu kabar dari villa sisi utara. Andi sudah menelepon untuk melapor, tapi dia tetap khawatir dan bersikeras ingin mereka menjelaskannya secara langsung. Andi bergegas kembali dan melaporkan. Tuan Daniel sudah menetap di villa sisi utara. Thomas dan yang lainnya juga sudah menetap. Mereka juga memarkir mobil di halaman dan yang lainnya sudah kembali. Apa kamu yakin mereka benar-benar menetap? Bukannya sedang bersandiwara? Tuan besar bertanya dengan cemas. Yakin, Andi berkata dengan pasti. Kak Thomas juga membawa masuk koper Tuan Daniel. Ada 2 koper. Tidak ada yang salah kali ini. Sanjaya sangat gembira. Aneh, Tuan besar khawatir. Bahkan jika Tracy memang berpikir demi kebaikan anak, dia seharusnya tetap akan mengkhawatirkan Lorenzo kan? Lorenzo sangat tegas. Apa dia akan mengizinkannya? Bab 1011. Benar juga. Sanjaya juga merasa aneh saat mengingat hal ini. Aku juga tidak tahu dengan jelas. Tapi karena Tuan Daniel sudah merencanakannya, seharusnya dia juga sudah memperhitungkannya, kata Andi. Apa sudah ada rencana dari awal? Tanya Tuan besar. Ini, Andi berkata dengan hati-hati. Koper Tuan Daniel sudah ada di mobil. Kak Thomas berpura-pura kembali ke arah rumah dulu, lalu berputar kembali, agar keluarga Moore tidak melihatnya.
Menurutku, Tuan Daniel dari awal sudah tahu pasti bisa tinggal di sana. Sanjaya tiba-tiba tertawa. Memang benar-benar Tuan Daniel. Anak itu punya banyak trik. Tuan besar marah dan kesal. Tapi kalian benar juga. Karena dia sudah menyiapkannya dari awal. Seharusnya sudah menjelaskannya. Iya. Anda jangan berpikir sembarangan lagi. Sanjaya menenangkan. Sudah malam. Istirahatlah. Hah. Tuan besar menghela napas dalam-dalam. Sebenarnya dia masih khawatir. Tapi setelah insiden Victoria, dia mulai sebisa mungkin membujuk dirinya sendiri untuk melepaskannya. Apalagi Cicit yang paling dia sayangi. Dia hanya bisa menghadapinya secara objektif. Oke, pergilah. Sanjaya menatap Andi. Andi menundukkan kepala, lalu melangkah mundur. Sanjaya memapah Tuan besar keranjang, lalu menenangkannya untuk beristirahat. Anak dan cucu punya kebahagiaan mereka sendiri. Tuan Daniel lebih hebat dari yang Anda bayangkan. Anda jangan berpikir sembarangan lagi. Aku memintamu untuk menyelidiki sesuatu. Bagaimana hasilnya? Tiba-tiba Tuan besar bertanya. Sanjaya terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara rendah. Tuan Daniel dan keluarga Mor sedang mencari keberadaan Nona Devina dan mereka sudah mengerahkan banyak orang untuk menyelidikinya. Tapi belum menemukannya. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Mor menemukan Devina dulu. Tuan besar mengerutkan kening. Jika keluarga Mor terlebih dulu, dia akan mati. Jika Daniel terlebih dulu, masih ada ruang untuk mengelak. Menurutku, keluarga Mor tidak akan menyerah. Sanjaya sangat khawatir. Nona Devina membunuh Bibi Juni, menculik Carlos dan hampir membunuh Tracy. Keluarga Mor tidak mungkin tidak membalas dendam berdarah ini. Mendengar kata ini, Tuan besar rasanya dan dipenuhi dengan kesedihan. Aku tahu ini sulit bagi Anda. Nona Devina adalah putri kandung Anda. Anda tidak ingin melihat jalan buntu. Tapi, Sanjaya membujuk dengan sungguh-sungguh. Dia memang telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat dan sekarang menjadi agak keterlaluan. Tidak peduli seberapa protektif Anda padanya. Dia mungkin tidak bisa lolos dari bencana ini. Aku tahu. Tuan besar menghela napas dalam-dalam. Setiap orang dewasa harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Aku hanya berharap ada cara untuk meringankannya. Misalnya menyerahkannya ke polisi, membiarkannya menerima sanksi hukum dan setidaknya menyelamatkan hidupnya. Aku bisa mengerti perasaan Anda. Sanjaya mengangguk-angguk. Aku harap Tuan Daniel bisa menemukan Nona Devina dulu. Tidak, aku harus menjelaskannya pada anak itu. Tuan besar masih berjuang keras untuk melakukannya. Jangan-jangan, Sanjaya dengan cepat meyakinkannya. Tuan Daniel juga akan mengerti, bahkan jika Anda tidak mengatakannya. Jika tidak, apa Anda benar-benar tidak terpikirkan? Kenapa kali ini Nona Devina bisa melarikan diri dengan mudah? Tuan Daniel tidak ingin saling membunuh. Sepengetahuanku, masih belum ada cukup bukti dari perbuatan Nona Devina. Nanti akan kucarikan pengacara untuk menanganinya. Paling-paling dia akan dihukum beberapa tahun untuk bertobat. Berharap bisa begitu. Aku hanya takut keluarga Mor tidak mau menyerah. Tuan besar masih khawatir. Aku harap Tracy bisa memahami kebenaran. Tidak peduli bagaimanapun, orang yang menyerangnya dan Bibi Juni adalah Linda. Jadi biarkan Linda yang menanggungnya. Nona Tracy seharusnya bisa mengerti. Anda lihat saja. Saat Tuan Daniel ingin menyerahkan Victoria ke kantor polisi, dia tidak merasa keberatan. Sanjaya meyakinkan, sepertinya dia tidak akan bertindak sembrono terhadap Nona Devina. Semoga saja. Bab 1012. Sinar matahari pagi terpancar dari jendela, menyinari wajah Tracy dan membangunkannya. Bulu matanya bergetar, lalu terbuka perlahan dan dia mengarahkan mata ke arah luar jendela. Hari ini matahari bersinar terang, cuaca cerah dan terdengar kicauan burung di luar. Tracy menutup matanya beberapa detik, lalu bangun. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah mengembangkan kebiasaan yang baik. Setiap pagi bangun tidur begitu sinar matahari menyinari wajahnya. Olahraga dulu, lalu makan, mulai belajar, lalu menyelesaikan beberapa tugas pekerjaan. Tapi sekarang, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menemani anak-anak. Mami, Roxy terbang dari jendela, mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Tracy. Pagi Roxy. Tracy sedang mengancingkan bajunya di depan cermin.
Apa anak-anak sudah bangun? Sudah bangun. Sudah bangun. Roxy menganggukkan kepala hijau kecilnya. Oke. Ayo kita sarapan. Tracy menggulung rambut panjangnya. Lalu berjalan keluar kamar bersama Roxy. Nona Tracy. Selamat pagi. Para pelayan menyapa dengan hormat. Pagi. Tracy melihat sambil berjalan ke kamar anak-anak. Siapkan sarapan. Itu. Para pelayan tampak bingung dan ragu-ragu. Mami. Pada saat ini, terdengar suara Charles dari bawah. Tracy melihat ke belakang. Charles mengenakan celemek bermotif babi dan keluar dari dapur membawa sepiring bakpao babi. Dia menatapnya sambil tersenyum cerah. Cepat sarapan. Charles, kenapa kamu? Sebelum Tracy selesai bicara, Carlos juga keluar dari dapur membawa nampan dimsum dan ada sedikit tepung di hidungnya. Terlihat sangat imut. Mami, sarapan sudah siap. Kalian berdua yang menyiapkan sarapan di dapur. Tracy menatap mereka dengan heran. Iya, kami belajar dari Bibi Riana. Carlos menjelaskan sambil tersenyum. Dan juga Papi. Tracy bingung dan tidak mengerti. Karena Daniel juga keluar dari dapur. Dia mengenakan kemeja putih sederhana. Terlihat gagah dan tampan. Di wajahnya juga ada sedikit tepung yang menonjolkan ketampanannya. Pagi. Daniel menyapa Tracy. Cepat sarapan. Kamu. Tracy sangat terkejut benar-benar masak di dapur. Dia tidak salah lihat kan? Mami. Pada saat ini, terdengar suara Carla juga. Tracy menoleh. Naomi mendorong kursi roda Carla keluar dari kamar. Amanda mengikuti di belakang dan mengenakan mantel Carla. Carla. Tracy buru-buru menyapanya. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan lebih baik? Lebih baik. Carla mengangguk. Lalu berkata sambil tersenyum. Mami, senangnya begitu bangun tidur bisa melihat keluarga berkumpul bersama. Mendengar kata-kata ini, Tracy merasa sedikit tersentuh. Benar, reuni keluarga. Perasaan ini benar-benar hangat, tapi Tracy dengan cepat menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum. Carla, turunlah bersama Kak Amanda dan yang lainnya dulu. Mami akan memanggil Tabib Hansen. Iya. Tracy sangat menghormati Tabib Hansen. Baginya, Tabib Hansen tidak hanya senior yang dihormati, tapi juga penyelamat bagi keluarga mereka. Tracy pergi menyambut Tabib Hansen dan memapahnya turun untuk sarapan. Tabib Hansen sudah sangat tua. Setelah kecelakaan mobil 2 tahun lalu, kesehatannya semakin buruk. Sekarang dia masih bisa datang kemari. Itu juga karena ia menghargai kebaikan James Smith sebelumnya. Seperti yang Daniel katakan, selain keluarga Moore, tidak ada yang bisa mengundangnya untuk datang. Kakek Hansen. Ketika Carlos dan Charles melihat Tabib Hansen, mereka segera bangkit berdiri dan memberi hormat. Carla tidak bisa bangun, jadi dia menundukkan kepalanya sambil mengepalkan tangannya. Halo anak-anak, Tabib Hansen sangat menyukai mereka, lalu menghela napas. Anak ini diajari dengan sangat baik. Terima kasih atas pujiannya. Daniel menarik kursi untuk Tabib Hansen. Tabib Hansen sedang memujiku. Tracy memelototi Daniel. Bab 1013. Semua sama saja. Daniel tampak tenang. Tracy terdiam. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Di depan anak-anak dia tidak bisa memarahinya. Meskipun hatinya merasa tidak senang, dia harus melepaskannya. Pagi Nona Tracy. Bibi Riana juga menyajikan sarapan di atas meja. Bibi Riana, kenapa ada di sini? Tracy agak terkejut. Aku mengundang Bibi Riana ke sini. Daniel menjelaskan. Tadi pagi aku ke dapur lihat-lihat. Semuanya sarapan ala barat. Anak-anak belum terbiasa. Jadi aku meminta Bibi Riana untuk membawakan bahan-bahan dan beberapa pembantu. Iya, aku masak semua yang disukai Nona Tracy dan anak-anak. Bibi Riana berkata sambil tersenyum. Kalian makan dulu. Akan kubawakan sup pangsit. Oke, terima kasih. Tracy mengangguk kepadanya sambil tersenyum. Lalu menatap Naomi dengan dingin. Kenapa seperti ini? Aku ingin melapor pada Anda. Tapi Tuan Daniel bilang, tadi malam Anda sangat lelah. Jadi membiarkan Anda tidur lebih lama. Naomi menjelaskan dengan wajah memerah. Kata, sangat lelah. Itu begitu penuh arti. Daniel mengatakan seperti ini kepada Naomi saat itu. Kamu. Tracy sangat marah hingga menggertakkan giginya, dan ingin memukul Daniel. Tapi di depan anak-anak dan Tabib Hansen dia tetap menahan diri.
Hanya memperingati Naomi dengan tegas. Bibi Riana memang orang kita. Tidak masalah. Tapi jika nanti terjadi masalah apapun, laporkan kepadaku dulu. Ini adalah rumah keluarga Moore, bukan rumah keluarga Wollens. Baik, saya salah. Naomi menundukkan kepala menyesalinya. Mami, sebenarnya aku yang meminta Kak Naomi untuk membiarkan Bibi Riana masuk. Carlos menjelaskan. Aku bangun pagi-pagi dan turun, lalu mendengar suara Bibi Riana. Saat itu Kak Naomi ingin bertanya pada Mami dulu, tapi kurasa tidak baik membiarkan Bibi Riana menunggu di luar. Ketika Carlos mengatakan ini, Tracy mengerti bahwa Naomi bukan melalaikan tugas. Mami mengerti. Carlos, kamu melakukan hal yang benar. Tracy mengusap kepala kecil Carlos. Masakan Bibi Riana memang lebih cocok dengan seleramu. Tidak apa-apa karena kalian menyukainya. Terima kasih Mami. Carlos menghela nafas lega, karena takut maminya marah. Oke, ayo kita sarapan. Tracy menyapa semua orang, lalu menyajikan semangkuk bubur untuk Tabib Hansen. Tabib Hansen, cobalah bubur iga sapi ini. Bibi Riana belajar dari Bibi Juni. Pantas saja. Kenapa rasanya begitu familiar? Tabib Hansen mengingat hari-hari ketika Bibi Juni berada di pegunungan, lalu menghela napas. Waktu itu Bibi Juni memasak untuk kita setiap hari, membuat hari-hari semakin berwarna. Iya, aku masih ingat pertama kali Anda makan masakan Bibi Juni. Anda terus-menerus memujinya. Tracy tersenyum. Hahaha. Tabib Hansen tersenyum. Aku biasanya hanya makan makanan biasa saja. Tapi setelah makan masakan Bibi Juni, baru tahu apa yang disebut dengan makanan enak. Keterampilan memasak Bibi Juni sangat hebat. Tracy memikirkan Bibi Juni dan merasa sedikit sedih. Sayangnya, Mami, Papi memasak bubur ini, bisik Charles. Hah? Tracy menatap Daniel dengan heran. Benarkah? Sungguh. Carlos mengangguk-angguk. Ketika Mami pertama kali pergi, kami bertiga menangis setiap hari sampai tidak bisa makan. Lalu Papi belajar cara memasak bubur iga sapi dari Bibi Riana. Papi bilang, ini bubur kesukaan Mami. Lalu kami makan dengan patuh. Iya, awalnya masakan Papi sangat tidak enak. Lalu perlahan-lahan menjadi enak. Charles menambahkan, jadi masakannya sangat otentik sekarang. Persis sama dengan masakan Bibi Juni. Benar, Carla berkata sambil tersenyum. Setiap kali aku sakit dan tidak mau makan, Papi akan membuatkan bubur iga sapi. Lalu aku bisa makan semangkuk besar. Papi yang terbaik. Kita semua sayang Papi. Charles mengangkat tangan kecilnya dengan penuh semangat. Aku juga sayang Papi dan juga sayang Mami. Benar. Sayang semuanya. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.